Oleh karena itu mereka berusaha keras agar kaum muslimin jauh. Maka para ulama, al-warathatul anbiya, waris para nabi dan rasul, pun bekerja dan berusaha dari zaman ke zaman, siang malam, menghabiskan umur mereka untuk membela pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena Islam tidak dapat kita lihat Islam yang sebenarnya kecuali dengan pemahaman ini. Karena lihat apa kata Imam Abu Zur'ah, wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menyampaikan kepada kita ini, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunan, bentuk jamak dari sunnah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang menyampaikannya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka di mata kita telah tidak adil, telah tidak ada artinya, telah kita lecehkan, telah kita hina, telah kita rendahkan, maka dengan sendirinya kita akan merendahkan apa yang mereka sampaikan kepada kita, apa yang mereka bawa kepada kita. Para ulama mempunyai pandangan yang tajam, tahu kemana akhir tujuan mereka itu. Dan mereka memakai perantara kaum muslimin, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan fi qulubihim marad, dalam hati-hati mereka terdapat penyakit nifaq. Sebagian lagi pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Mulai mereka melancarkan serangan-serangan yang keji terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para ulama kita, oleh karena itu para ulama telah ijma' bahwa seluruh para sahabat udulun adil, di dalam agamanya dan ilmunya. Pemahaman mereka benar. Ingat kata-kata Jabir tadi, wa ma'amila bihi min syai'in amilnahu. Apa saja yang beliau amalkan, kami akan amalkan. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu, dan beliaulah yang tahu tafsirnya. Maknanya kami tidak tahu, kami mengikuti beliau. Pemahamannya benar, otaknya jernih, bersih. Dan mereka hidup di masa turunnya wahyu, mereka menyaksikan turunnya wahyu, dan mereka tahu maksud dari wahyu itu. Karena cara mereka mempelajari Al-Quran per 10 ayat, 10 ayat demi 10 ayat, 10 ayat mereka pelajari, mereka pahami, mereka amalkan, kemudian baru 10 ayat yang lain, dan begitulah seterusnya. Dan mereka lah yang bisa atau dapat mewakili Islam kepada untuk menjelaskan kepada manusia, inilah Islam. Kalau mereka memberikan penjelasan, maka manusia akan tahu Islam itu seperti ini, Islam itu kayak apa, Islam itu bagaimana. Itu penjelasan dari mereka.
Lihat. Dan mereka adalah orang-orang yang taslim, menyerah kepada putusan Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membuat-buat cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Jauh. Ya, ini pemahaman mereka tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Nah, ini yang mau dijauhin. Oleh karena itu, pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah sangatlah lurus, berada di jalan Shiratal Mustaqim. Mereka tidak pernah seperti kita mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ada. Ya. Bahkan pemahaman mereka itu seperti ini. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis sahih yang sering saya ulang-ulang di sebagian kitab saya, karena hadis yang mulia ini merupakan salah satu dari sekian banyak kaidah-kaidah agama, bahkan yang terpenting di antaranya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'ana Allahu al-washimati wal mutashimat wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalq Allah. Allah melaknat orang-orang yang mentato dan minta ditato, dan wanita yang mencukur alisnya, dan yang mengkikir giginya untuk kecantikan yang robah-robah ciptaan Allah. Ini beberapa perbuatan terlaknat, tato dan minta ditato, yang mencukur habis alisnya, yang mempercantik giginya, bukan memperbaiki sesuatu yang rusak, yang merubah ciptaan Allah. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. Lalu perkataan Ibnu Mas'ud itu